quwwata illa billahil azim. Qala mu'allif rahimahullah wa adaman naf'a bi 'ulumihi wa bi barakati amin. Qala adabul muslim. Hadirin jamaah, Bapak Saudara yang saya muliakan, syukur alhamdulillah di kesempatan siang yang berbahagia ini dalam suasana i'tikaf kita, mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan hidup dalam sehat walafiat. Jamaah yang saya muliakan, bacaan kita pada kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam hari ini bicara tentang adabul muslim, adabnya mandi. Ya, semua orang juga bisa mandi ya, bisa, cuman adabnya, sunnahnya bagaimana. Jadi Islam agama kita yang kita yakini ini dari mulai kehidupan ibadah sampai keseharian sangat diatur dalam syariat. Makanya kita disebut ini ittiba kepada Rasulullah, ikut kepada Rasulullah. Bagaimana apa yang diikuti, yaitu tauladan sikap keseharian beliau. Pada siang ini tentang adabul ghusli, adab mandi gimana ya? Yang lalu kita bicara tentang masalah buang hajat. Mandi di sini yang ditekankan manakala mandi mengangkat hadas besar. Kalau mandi biasa yang mubah yang tinggal guyur aja dah, yang penting basah gitu kan. Tapi ini kalian berhubungan dengan hadas besar ini masalahnya. Karena dia akan memberikan suatu peluang sah atau tidaknya ibadah kita yang lainnya. Maka di sini adalah yang dimaksud ini tentang mandinya, mandi wajib gitu maksudnya ya. Hal ini jangan dianggap remeh. Saya ngisi banyak beberapa taklim, pertama kaum ibu yang sudah tua-tua itu, yang sudah cucu, karena cucunya 25, cucunya belum anak. Begitu saya terangkan tentang masalah mandi, pakaian niat, kayaknya dia heran. Kalau mandi pakai niat, gitu kan? Yang kedua, emang kalau kita habis hubungan suami istri, emang harus mandi yang begini nih. Ini kan hal yang kayaknya kecil ya, tapi ternyata banyak itu kaum ibu yang sudah tua-tua, apalagi mereka yang memang majelis taklimnya udah tua kan, udah dewasa. Begitu dia tanya, emang Ustaz kalau habis hubungan badan suami istri emang ada mandinya? Saya mau tanya, ibu sholat gak? Sholat. Begitu masuk ke mandi, ya enggak sih mas, nggak ada mandinya, mandi aja gitu maksudnya. Mandi enggak? Baik, nggak ada niatnya. Oh, saya tanya, ibu anak berapa? Anak saya 3, cucu 5, sampai ginari kagak mandi. Kata orang Betawi atau kepet. Orang Betawi ya. Iya, walaupun ada nggak mandi, nggak ada niat, ya nggak terangkat hadasnya. Karena sesuatu perbuatan tergantung niatnya, gitu kan. Yang sering dibaca tentang hadisnya kalau nggak ada hapus no. Tuh hadis itu dari mulai saya ngajar sampai sekarang nggak dihapus itu apa berkata apa sama dia? Apa hanya yang buat kaligrafi ya? Ya, saya mulai udah berapa tahun tuh nggak dihapus tuh. Apa? Sampai apa tuh innamal a'malu binniyat. Bagus sih, nggak dihapus betul. Karena setiap perbuatan tergantung niatnya. Nah, sekarang kalau orang mandi nggak niat, sedangkan dia habis junub, habis berhubungan suami istri nggak mandi, dia bagaimana sholatnya? Saya tanya lagi, ibu dari kapan kagak mandinya? Ya dari muda. Sekarang berapa umur ibu? 65. Astagfirullah. Kawin umur 20, 65 nggak pakai niat, berapa tahun ya kira-kira? Ya Allah, ini bagaimana sholatnya? Itu
Kenapa? Karena mereka kagak ngaji, gitu maksudnya. Bukan ngaji, ngaji sih ngaji, cuman ngajinya ceramah mulu, pencerahan gitu kan ya, kajian. Jadi ngajinya kajian, makanya saya sih ngaji ini tergantung apa namanya ya, audiensinya, permintaannya, tapi nggak usah jauh-jauh dah. Kajian kita sehari-hari aja dah gitu ya, yang akan memberikan keabsahan sahnya ibadah kita, itu aja udah banyak yang kurang itu. Banyak yang kurang itu. Kadang-kadang kalau kajian bagus sih, kajian bagus ya, hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu keduniaan mulu, yang ibadah kadang nggak disentuh tuh ya. Kajian tentang memilih pemimpin yang amanah. Ini lagi musim nih, hati-hati nih, maka saya nggak ngomong paslonnya, nggak ngomong saya, karena dia targetnya beda-beda nih, beda-beda nih, ada macam-macam dah ya. Jadi yang kayak begini semacam ini kita angkat nih, mudah-mudahan nih yang udah paham ya makin mengulang pelajaran, yang belum paham ya mudah-mudahan ini menjadi kepahaman. Bagaimana caranya? Karena mandi wajib ada namanya janabah, ada namanya junub. Junub orangnya, seorang suami istri habis hubungan berarti dia junub gitu. Mandinya namanya janabah, gitu doang namanya. Ya, orangnya junub, mandinya janabah gitu. Tapi ini kalau lagi mandi janabah jangan ngomong-ngomong, malu sama orang. Maaf ya, saya mandi janabah dulu. Begitu jangan, enggak usah. Oh, lu habis main ya, itu misalnya. Jangan, mandi dulu, gue udah mandi. Jangan disebutin itu, jangan. Kebangetan jujur jadi orang. Jangan. Nanti mau mandi apa? Ya mandi aja udah. Jangan, maaf ya, anak habis junub nih. Ilah. Junub ngomong-ngomong urusannya. Jangan. Nah, udah mandi aja. Kita yang tahu. Kita sedang junub nih, kita yang tahu. Kita mau mandi janabah, kita yang tahu, nggak usah. Intinya itu udah rahasia pribadi gitu, nggak usah. Ya, jamaah yang saya muliakan. Bagaimana caranya? Diterangkan di sini. Fa idza asabatka janabatun atau jinabatun min ihtilamin aw wiqa'in fahuz al-ina'a ilal mugtasili wagsil yadaika awalan salasan. Fa idza asabatka janabatun, apabila kamu junub habis hubungan suami istri ya, atau bukan hubungan, minih tilamin, dari mimpi dah, mimpi. Ini bapak mimpi kena tidur kecapean ya, capek, ngimpi enak. Tapi ingat juga nih, ini akan keluar cairan dari kemaluan seseorang. Lihat tuh cairannya, karena cairan ada 3 dalam ilmu fikih. Ada yang namanya masji, ada yang namanya wadi, ada yang namanya mani'. Tempatnya sama, itu juga, cuman begitu keluarnya beda. Kalau wadi itu encer, ya, itu biasa keluar bagi orang yang lelah, capek. Kerja, bapak sudah kerja luar biasa di pagi kali ya, kerja terus naik motor ke kantor atau lagi di depan laptop terus, capek, nggak tidur sampai sore. Pulang udah maghrib, nyelang isya, terus tidur tuh, itu lelah luar biasa. Atau orang yang mengangkat satu barang yang berat, atau perjalanan jauh, kemudian dia tertidur, begitu terbangun, dilihat basah tuh, basah. Itu bukan mani, tapi wadi. Seperti air biasa, tapi agak keruh dan nggak licin, itu wadi. Ini kudu belajar nih, jangan disuruh pahamin aja dah. Gak usah coba dagokan lihat wadi itu gini, nggak bisa. Ya kan lagi capek dan kata lagi ngimpi. Yang kedua namanya masji.
masjid ini keluarnya bahasa kita pemula. Kalau bapak saudara nih, maaf nih ya, nih kena ngomong ginian sih ya, nggak apa-apa dah ya. Bapak nih lagi bermesraan dengan istri, bermesraan, pegang sana pegang gitu ya. Itu keluar tuh, itu baru tahap pertama itu namanya apa namanya tadi, masjid. Atau ada anak yang belum umur ngelihat film bokap apa bokeh? Hah? Bang Jakaria paham nggak ini ya? Enggak, Bang Jakaria kan kayaknya kan agak ngerti juga masalah gini kan ya. Bokeh ya? Saya nggak bisa bukanya masalahnya. Ya begitu dah, biar cepat urusan kita ini ya. Iya. Nah, itu anak-anak di bawah umur tuh udah kepengen. Dia tegang, sedangkan usianya belum. Nah itu keluar, itu bukannya mani tapi masjid gitu. Atau bapak lagi mau ke pasar, mau sholat, mau ke kantor, lihat perempuan di bis atau di MRT atau di mana lah gitu ya, tersingkap bagian tertentu tuh. Bapak kayaknya aneh banget nih. Emang jarang dipegang bini kali ya, aneh banget kayaknya dah. Udah kan main dah. Keluar itu namanya masjid. Masjid itu. Dan masjid ini secara ilmu ini butuh bagus untuk melincinkan permainan. Wah jauh banget ngomongin saya nih. Waduh, nih kayaknya nih jadi seksologis ya kalau gininya. Tapi orang kalau nggak ada masjidnya, masya Allah, ibarat masukin besi murnya murkarat. Rata kerutuk tuh. Itu nggak ada masjidnya tuh. Ya. Nah, kalau mani itu namanya tatkala memuncak syahwatnya, baik dengan dia bermimpi atau berhubungan langsung badan. Nah, itu keluarnya pun berbeda. Saya nggak bisa nyontohin keluarnya. Masing-masing bapak aja ngerasain. Saya yakin pokoknya. Begitu inzal, masya Allah, kagak mau diganggu, nggak mau diganggu. Dibayarin duit kagak mau, emang itu saudara tuh. Namanya itu keluarnya sperma, inzal namanya. Inzal dalam bahasa fikihnya inzal. Apabila terjadi orang mimpi keluar sperma, awiqain atau dengan hubungan badan suami istri, ya. Bagaimana caranya nih setelah itu selesai tuntaskan nih. Jangan tanggung-tanggung nih, jangan tanggung-tanggung, tuntaskan. Gak boleh. Karena takut mencabut aja, kagak boleh. Udah segitu aja ngomongnya, takut kebablas selesai nih. Fahus al-ina'a, abis selesai hubungan atau mimpi itu, fahus al-ina'a, maka ambillah wadah air. Wadah air itu kalau zaman kita dulu masih kecil pakai ciduk ya. Ciduk tuh gini. Gayung, kayak gayung ya. Yang masih pakai gayung nih. Kan ada orang yang pakai shower ya. Kayak shower. Shower kan sekarang lu kan hanya padasan dulu. Ngaku aja dah pura-pura. Dulu namanya padasan, sekarang shower. Gitu doang sebenarnya, cuman beda doang. Beda-beda nama. Ya, mancornya sama itu pesannya. Nah, ambil wadah ciduknya ya. Fahuz al-ina'a ilal mughtasili, maka ambillah wadah air ke tempat mandi, ambil airnya lu ya. Wagsil yadaika awalan, dan cucilah kedua tanganmu dahulu tuh. Jadi setelah kita keluar sperma itu mau mandi, jangan mandi dulu, cuci tangan dulu yang ada kita nih. Takut ada tangan-tangan kita yang pernah memegang sesuatu lah. Cuci tangan dulu. Salasan 3 kali cuci tangannya, gitu, cuci tangan. Ya. Tangan gitu. Dulu ada cuci tangan. Kalau pakai keran kan cuci tangan 3 kali. Ada begitu adabnya ya. Wa azil
ala badanika min qadarin, dan hilangkanlah apa-apa yang melekat di badan dari kotoran. Nih begitu kita mau habis tangan, nih yang melekat-melekat di kotoran nih apa segala macam nih, ya. Termasuk tadi tuh cairan yang tadi tuh. Ini cairan juga nggak najis, maaf ya. Wadi, mazji, mani. Wadi najis, wadi najis, mazji najis. Maka tapi dia nggak wajib mandi gitu, ya. Apa ya? Wadi, mazji najis zatnya, cairannya, tapi nggak wajib mandi. Kalau mani, sperma, nggak najis dia, nggak najis, mana nggak najis, cuman wajib mandi, paham ya? Wadi, mazji, dia najis seperti kencing, termasuk tuh kalau perempuan itu namanya keputihan, pektai, itu dia najis tuh, tetapi dia nggak wajib mandi, tapi najis kayak kencing. Tetapi kalau dia mani, cairan mani nggak najis, ya, karena ada hadis Rasulullah setelah beliau berhubungan pada istrinya, dia mandi, itu gamisnya, jubahnya ada sperma, cuma digituin doang langsung bisa dipakai, jadi nggak najis, tetapi wajib mandi, itu bedanya. Jadi kalau mazji, wadi itu kotoran, itu merupakan sesuatu cairan najis kayak kencing. Tetapi kalau mani, tapi yang keluar wadi atau mazji nggak wajib mandi. Sedangkan kalau mani itu bersih, tidak najis, tetapi dia wajib mandi, gitu ya. Bagaimana itu kalau mandi tuh habis cuci tangan itu bersihin tuh kotoran-kotoran tuh ya, mungkin ada mazjinya, ada segala macamnya, itu bersihkan semua tuh sebelum kita mandi, ya. Wa tawaddo kama sabaqa fi wuduika fi sholati ma'ajami da'awat. Kemudian berwudu dulu. Nah ini. Jadi kalau sebelum mandi hadas besar, wudu dulu gitu. Wudu dulu. Wudu seperti wudu sholat, sama aja. Nah, kalau habis wudu merasa iseng, boleh makan. Gini nih ya, ada nanya. Ustadz, boleh nggak orang habis hubungan minum? Boleh gak habis hubungan suami istri makan atau ngerokok? Jawabannya makruh. Bukan gak boleh, makruh, dibenci. Bagaimana biar gak makruh? Wudu yang mengangkat kemakruhan, gitu maksudnya. Jadi gitu suami istri berhubungan untuk mengangkat kemakruhan. Dia mau minum, dia mau ngopi kali ya, dia mau ngerokok atau dia makan, dia lapar, angkat kemakruhannya dengan wudu. Habis wudu minum kopi, rokok 55 dulu, zaman dulu 55 dulu nih, 2 batang. Habis wudu hidup lagi, terusin lagi yang 2 ronde kedua. Kalau kuat ronde kedua, gak usah mandi, yang penting angkat kemakruhan. Selesai wudu lagi, seger lagi, ronde ketiga kalau mau. Apa iya saudara? Artinya di sini nggak usah mandi. Ada orang begini, begitu hubungan mandi, mau lagi hubungan mandi lagi, masuk angin itu urusannya, meriang urusannya, kudu nyari hukum di sini saudara. Jadi wudu dulu. Boleh makan, boleh minum segala macam boleh. Yang penting angkat kemakruhannya dengan wudu. Ya. Wa akhir ghusl qadamaika kaila yudayya alma, katanya. Dan akhirkanlah mencuci 2 telapak kakimu kaila yudayya alma'a, agar supaya tidak sia-sia air itu. Artinya seperti wudu dan kaki semuanya dibasuh. Fa idza faragta minal wudu'i, apabila engkau selesai berwudu baru dah tuh fasubbal ma'a ala ra'sika salasan tuh. Begitu selesai wudu siap dah nih yang mandinya, mandi air besar nih.
Fasubbal ma'a, maka tuangkanlah air, ala ro'sika sarasan, ke atas kepalamu 3 kali. Kalau pakai gayung 3 kali, kalau pakai shower ya nggak usah. Caranya begini nih, dirinya nih, dirinya nih. Nggak apa-apa ya? Kayaknya pada demen dan dengernya ya. Pengen paham kali ya? Ya nggak apa-apa dah. Berarti pada ngelakuin semua ya. Kecuali nggak punya bini kali. Nih kalau mandi begini nih Pak nih saudara nih. Nih, jangan begini, jangan. Nih, diri, jinjit gitu. Kalau mau duduk, jinjit juga gini. Jangan begini. Kenapa? Karena ini ada telapak kaki yang harus kena air dari atas. Makanya dia harus begini. Tuh, jinjit. Kalau duduk begini, jinjit punya. Jangan begini, jinjit. Supaya ini telapak kaki ini kena basuhan yang dari kepala kita ini tuh. So, kalau kita begini, ya nggak kena nanti dia nih. Nggak terhalang dia, karena kita di bawah. Walaupun basah, tapi bukan basah dari airan air langsung. Gitu cara mandinya begitu, ya. Ustadz, bagaimana kalau saya langsung di kolam renang? Oh, enakan itu. Terjun, wing, brrr, langsung naik, bersih udah. Tapi kira-kira Bapak punya kolam renang nggak di rumah masing-masing? Kemana? Ya nibla, boleh nibla. Jangan teriak tapi ya. Langsung niatnya begitu pala masuk air gitu, niat seret naik, udah bersih, udah nggak usah gosok-gosok lagi. Kalau masuk, kalau punya kolam renang, empang. Itu mah zaman kapan empang itu? Itu masih ada di daerah sono no, Jagakarsa sono no. Ada nggak jaga orang Jagakarsa sono masih ada no, Jagakarsa. Ya, Pondok Pinang ada sih. Namanya Kali Baru. Mana serem itu, banyak memedi ya. Nggak ada berani mandi ya? Nggak ada. Nah, lagi udah kotor, harus jauh beda. Nah, begitu diri tuh, ya. Kemudian salasan 3 kali. Kalau pakai ciduk, kalau pakai shower nggak usah. Enakan pakai shower memang, langsung basah kita, tinggal gerak-gerak aja gitu ya. Ya. Wa anta nawin rafal hadasi minal janabah, sambil begitu air kena ke rambut kita, niat tuh di situ tuh. Letaknya niatnya tatkala air menyentuh kepala kita, nih rambut kita, disitulah letaknya niat. Dalam bahasa Arabnya nawaitu raf'al hadasil akbar min jami'il badani lillahi ta'ala. Kalau Bapak pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, dalam hati aku niat mandi hadas besar, ya, mengangkat hadas besar, ya, karena Allah Ta'ala, ya. Aku niat mengangkat hadas besar karena Allah Ta'ala, seluruh badan karena Allah Ta'ala. Jadi aku niat mandi mengangkat hadas besar seluruh badan karena Allah Ta'ala. Itu pakai air yang tahir mutahhir, jangan pakai sabun dulu. Itu pakai air yang suci mensucikan. Jangan dicampur dengan sabun, jangan itu. Karena kalau dicampur nanti bukan lagi termutair itu. Makanya banyak pertanyaan, boleh gak mandi pakai sampo sabun? Letak mandinya bukan sabun samponya, bukan. Yang terpenting basuhan yang pertama yang harus basah itu air yang suci mensucikan, hanya emang air yang asli. Nanti basuhnya buat mewangikan badan tubuh, yang keduanya boleh. Tapi yang pertama jangan ada campuran yang lainnya, gitu maksudnya. Itu air yang pertama harus tahirun mutahhirun, suci mensucikan. Setelah ini rapi semuanya, harus rata nih, harus rata semua, rata semua. Nah, begitu ini udah rata, baru pakai
sabun gitu ya. Ustadz, bagaimana kalau nggak pakai sabun? Yang penting basah, bukan masalah sabunnya. Walaupun pakai sabun, kalau nggak rata, nggak jadi juga, nggak terangkat. Ustadz, saya nggak pakai sampo, nggak apa-apa. Yang penting basahnya ini sebenarnya. Sampo, sabun itu untuk mewangikan tubuh, rambut sebenarnya. Tapi dasar yang pertama, air yang ta'ir muta'irun, suci mensucikan itu. Makanya airnya harus banyak, harus cukup. Showernya juga enak tuh ya. Gitu ya. Kalau bisa itu tuh kayak yang kayak di steam mobil, gitu tuh. Oh, tuh basah semua tuh ya. Jamaah yang saya muliakan, niat itu dulu ya. Summa ala syakikal aiman. Ingat juga habis mandi nih. Habis mandi pala basah semua, disunahkan baru nih. Summa ala syakikal aiman salasan. Tambahin lagi tuh air ke sebelah kanan, ke kanan. Habis basah semua, itu kan yang wajib tuh. Basah kan wajib, ambil sunnahnya, ambil lagi basuh yang sebelah kanan 3 kali, ya. Kemudian yang kanan, ya, summa al aisar salasan, kemudian baru yang kiri, gitu. Pertama mandi lu biar bersih, semuanya basah semua nih. Kan itu kan yang wajib tuh. Untuk ngambil yang sunnah, ambil kanan 3 kali. Kanan baru kiri 3 kali. Wa adlik ma aqbala min badanika, ya, dan gosok-gosoklah apa yang ada di bagian dari badanmu, wa ma adbar, dan di belakang. Nih yang kadang nih, yang di depan gosok. Nih yang di belakang juga nih. Ini kalau dia nanti, ya kalau masih muda mah dia bisa dapat. Tapi kalau dia yang bekerut-kerut nih sini nih, yang udah agak tua-tua dikit tuh, ya mukanya kan udah banyak rempel-rempelnya kan. Itu dia harus digosok-gosok tuh. Kalau model yang kita masih ingat tua sih, mati kalau yang kerut itu harus masuk tuh kerutnya tuh. Bilangin tuh ibu-ibunya di rumah nih, istri kita bilangin. Ibu ya, kan ada istri di rumah ya, bilangin gitu. Bagian ini nih, di bawahnya ini nih, bilangin, ajarin. Kalau perlu mandiin, ajarin kalau bisa. Mak sini mak, saya praktekkan. Ayo mak, saya mandiin mak gitu lah. Ayo mama, iya tuh dia, maaf dia. Kalau kita kan kecil kan, kalau dia kan apa namanya? Buah dada kan besar. Itu di bawah buah dada kan kalau dia nggak angkat gitu, bilangin ya. Hah? Ya diangkat mah dia pada urusannya. Diangkat, jangan dicabut, diangkat aja dikit. Nah, di sini, ini kenapa? Di bawah ini kan ada kulit-kulit. Kalau ini tidak terkena, dia nggak terangkat hadasnya. Kalau nggak terangkat hadasnya, ya bagaimana nanti sholat dan yang lain-lainnya. Beruntun dengan ibadah yang lainnya, saudara itu ya. Jadi jamaah yang saya muliakan, dari mulai badan, wa ma adbaro, belakangnya juga nih belakang punggung nih. Makanya duduk kita di punggung nih, di apa nama, di lap-lap gini ya, ke tangan kita. Salasan 3 kali. Wa khallil sya'ra ra'sika, dan selah-selakan itu rambut-rambutmu. Jadi kalau mandi tuh rambutnya tuh di gitu ya. Rambut yang pendek enak dah, kalau yang panjang, nah ini jadi masalah juga tuh kan. Rambut kenapa? Karena harus apa? Harus kena pori-pori kepala. Inilah yang masalahnya. Bagaimana Ustadz kalau ada orang pakai cat rambut? Masalah lagi. Karena cat rambut itu kan kayak lilin, licin dia. Sehingga kalau ada air itu nggak masuk, itu kan ngalis tuh. Ini juga nggak terangkat lagi. Makanya bapak-bapak kalau pakai cat rambut jangan dah. Biar kayak saya nih ubanan kagak apa-apa. Uban melambangkan kedewasaan. Dan umban juga melambangkan kejantanan. Biasanya orang yang punya uban duitnya banyak, dompetnya tebel. Biasanya tanya aja sama beliau no. Nggak usah malu. Oh saya harus pakai ini takut. Enggak apa-apa. Bahkan kalau orang uban ini banyak malaikat yang doain. Biarin aja nggak apa-apa. Jangan pusing omongan orang. Ustaz saya masih muda, saya ubatnya nggak apa-apa. Ini uban bukan tuanya, bukan. Nanti akhir zaman bayi pun begitu lahir udah ubanan. Nanti terjadi saudara. Jadi uban-uban kalau mau juga barangkali ini jangan
apa namanya? Apa sih itu cat air cat rambut apa namanya? Pikok ya apa namanya? Apa namanya pikok ya? Pikok. Itu namanya. Kalau mau pakai henna kalau mau. Henna. Henna dua nih. Ada henna Saudi, ada henna India. Kalau henna India itu hitam. Apa itu hitam henna India tuh. Dan tahan lamanya kurang. Kalau yang Saudi itu bagus. Agak pirang-pirang begitu. Kuning ke kuning-kuningan. Silakan Bapak nih. Itu bahkan tuh kalau orang Arab tuh kalau yang janggutnya putih disunahkan pakai henna. Henna itu kalau bahasa kampung kita pacar. Gitu ya. Bahkan pacar ini sunnah dipakai buat jenggot-jenggot kepala yang udah putih. Jadi kalau Bapak jenggotan putih disunahkan pakai henna gitu. Yang enggak jenggotan jangan pakai henna. Enggak punya jenggot. Oke, wayang urusan begini urusannya gitu jangan, Saudara ya. Ini. Jadi kalau pakai cat rambut ini ngalis. Dia nggak masuk ke pori-pori kepala. Pasti nggak terangkat adasnya. Kalau nggak terangkat, ya nanti ibadah yang lainnya kasihan itu kan. Jamaah yang saya makan. Wa khallil sya'ra ra'sika. Selah-selahkan tuh, tusuk-tusuk yuk, itu gitu ya. Rambut kepalamu, waliyatika dan jenggot-jenggot. Kalau jenggotnya panjang, yang tebal tuh masukin tuh jenggotnya itu ya. Wa ausilil ma'ah, dan sampaikanlah air itu ila ma'atifil badani, kepada ma'atifil labani, lekukan badan tuh. Yang tadi kita lekukan tuh. Banyakan yang udah pada keriput-keriput itu kan. Ya tapi sih kalau kakek nenek mah kayaknya jarang mandi kali ya, mandi besar. Emang kira-kira kalau umur 80 75 masih gitu juga kali ya? Masih ada kepengen nggak kira-kira ya? Oh masih ya. Saya belum sampai situ sih masalahnya. Belum ada kitabnya masalah itu. Kira-kira kalau udah umur 75 apa masih ada syahwat tinggi nggak kira-kira ya? Gitu. Tapi kalau laki-laki sih kayaknya masih ada. Kalau perempuan udah ogah-ogah aja. Karena perempuan itu pernah saya baca buku tuh ya tentang seks itu katanya itu kalau ada perempuan kalau sudah berhenti haidnya monopause itu dia udah gairahnya sudah berkurang. Beda sama laki-laki, makin tua makin bandel laki-laki. Alhamdulillah. Iya, ada saya punya tangga umur 80 tahun. Bininya 35, Masya Allah, tukang pacul, bini dipacul, lah bunting juga tuh dia, dapat juga itu anaknya, 80 lawan 35, hamil saudara tuh, makin tua ternyata makin, iya kali ya, betul ya, ibarat kelapa tua kali ya, iya makanya bener dah, makanya bapak sih nggak usah khawatir deh emang dah, laki-laki makin tua emang mantep banget kali gitu. Bagus kali ya, ibarat minyaknya mungkin oilnya masih bagus kali ya. Cuman hati-hati nih, kata ahli kesehatan, nih waktu masih bujangan atau sesuatunya jangan sering-sering onani, jangan. Itu bahaya nanti setelah keluarga. Jangan onani, bahaya keluarga. Nanti tuh sari-sarinya sperma itu udah habis. Makanya kalau bapak yang jarang onani, ibarat oli ini top one. Nih, kentalnya luar biasa nih. Tapi kalau udah dipakai masih bujangannya, ibarat nanti keluarga, oli apa? Oli bajai. Udah bretek semua. Saudara yang saya muliakan ya. Hati-hati ya. Jadi katakan, lekukan badannya itu. Wa manabitis sya'ri, dan tempat-tempat tumbuhnya rambut. Tempat rambutnya ya. Pala, ketiak, apalagi yang bagian terminalnya ini semuanya ya. Ini semuanya harus digosok bener-bener gitu ya. Nah, ya. Wa man syari ma khaffa minhu, yang tipis-tipis dari bulu-bulunya itu. Wa makasba, yang tebal juga. Ini kan ketiak kita kan banyak bulu kan, bulu badan. Ada juga nih orang yang bulunya banyak banget dah. Dari mulai badan sampai ke sini sampai ke banyak bulunya gitu. Banyak banget lu. Ada juga orang begitu. Iya. Sampai ke sini bulunya banyak. Itu yang harus digosok tuh, ya. Wahzar antamussa dzakaraka, dan waspadalah engkau jangan menyentuh itu kamu, jangan. Gosok yang lainnya.
Itunya udah jangan, kalau dibersihin tadi itu jangan disentuh dah tuh dah. Nah, udah jangan sentuh lagi dah, gitu ya. Ya, ba'dal wudhu, setelah wudhu, kan udah wudhu tadi itu. Kalau dia sentuh ya batal lagi wudhunya. Fa in asabatu yaduka fa'idal wudhu'a. Maka jika mengenai zakarmu, tangan dengan tanganmu, maka ulangin lagi wudhunya otomatis. Tapi mandinya nggak apa-apa, tapi wudhunya jadi batal. Kalau kita ada wudhu, kalau kita mandi kan ada wudhu lagi tuh. Tapi kalau kita sentuh bagian itu ya kita wudhunya batal, maka wudhu lagi. Wal faridatu min jumlati dzalika kulihi, dan yang difardukan sejumlah inilah an-niyatu, niatnya ya. Wa izalatun najasati, menghilangkan najis, wasti'abul badan, dan meratakan badannya, bil gusli, dengan membasuhnya. Ini aja kurang lebih 40 menitan kita baca masalah mandi. Ini kita ringkas-ringkas saja. Kebetulan kitab Bidayah ini ringkas, padat, minimal kitab ini menyegarkan keseharian kita dah. Saya nggak bahas yang tinggi-tinggi, takut nanti salah dan nggak tepat gitu ya. Saya nggak bahas tentang masalah yang lain di taklim ini. Yang penting taklimnya kitab ini kita pelajari, insya Allah akan memberikan kebaikan buat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Ini aja ya. Masih ada sesuatu 5 menit. Kalau makan siang ya silakan. Kalau makan bersama ya saya tungguin. Ya tergantung Pak Gondo bagaimana urusannya begini. Ya kalau mau selesai makan di masing-masing silakan. Kalau mau makan nyari nasi mandi ya saya tungguin di sini. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Iya. Baca tadi. Nawaitul gusla min jami'il badani lillahi ta'ala. Bisa juga nih. Bisa dua-dua bener. Nawaitu raf'al hasil akbar boleh juga. Nawaitul gusla boleh juga. Ada dua macam. Jadi asap nama gini boleh juga nih ya. Nawaitu raf'al hadasil akbar min jami'il badani lillahi ta'ala. Boleh. Yang kedua, nawaitul gusla min jamil bani, boleh juga. Boleh rafal asal akbar, boleh al gusla, boleh dua-duanya boleh. Boleh. Itu aja kan? Ya udah begitu aja udah. Gimana urusannya? Baik. Pas waktu siram awal harus apa gitu. Iya. Makanya kalau pakai shower enggak usah jingkek gitu. Enggak usah, kan gini tadi nih. Makanya kita kalau mau duduk nih, jingkek tadi nih, gini, jinjit. Kalau bahasa Pondok Pinang, dingkek namanya. Iya, gitu. Tuh, gini. Biar nanti kita shower tuh, ini dari air sini tuh, jalan kemari. Nah, kalau kita begini nih, kan nggak masuk ya. Nah, jadi gitu maksudnya. Kenapa? Karena suruh jingkek supaya nih air yang dari atas akan turun ke bawah terus masuk ke bagian telapak kaki kita. Itu pentingnya. Makanya disuruh gini kita. Itu awal aja kan ya, enggak pas sebelum mandi kan. Enggak, yang penting awalnya itu. Makanya yang pertama harus merata gitu. Kalau shower kan pakai kaki boleh enggak? Oh, nanti itu yang sunnah. Tapi yang wajibnya dari atas. Yang wajibnya dari atas. Itu yang sunnahnya nanti. Dapat sunnahnya dapat ya. Kalau merasa dikurang mantep pakai dari kakinya, itu yang sunnahnya berarti. Tapi yang pertama dari atas menuju bawah semua. Yang pertama itu. Karena niatnya di situ nanti. Nah, berikutnya kita balas kesunahannya baru pakai shower. Begitu. Pas airnya ya, bukan pas awal sebelum. Apanya tuh? Kalau baca niat. Tatkala air jatuh ke kepala kita. Kalau wudu kan pas muka kita. Kalau mandi pas ke kepala kita. Di situ baru jatuhnya niat kita. Gitu. Ya, gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, gitu ya. Ntar salam sama ibunya di rumah. Begini caranya gitu ya. Ya namanya kita punya istri kan kita nggak tahu ya. Ya bapaknya yang punya istri, bapak yang ngasih tahu bu begini. Gitu maksudnya. Kalau ibu kurang paham, ayo kita praktekkan. Gitu.
Hah? Mandi. Mandi berdua kagak apa-apa urusannya. Maksudnya boleh nggak mandi berdua? Oh, dianjurkan supaya terus harmonis. Karena Rasul pun pernah menuangkan Siti Aisyah. Gitu ya, gitu. Cuman kalau di rumah kagak ada orang. Anak-anak dog bapak mama lama sih mak. Kalau nggak ada orang boleh sesekali itu suami istri boleh mandi begitu maksudnya ya. Semoga ada manfaatnya. Nanti kita terusin lagi daya babnya ya di bulan depan insya Allah pada sehat semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il amilin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqaddamna bil afiyah wa sallallahu Muhammadin walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.